Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Shalom dan selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali kita dapat bertemu kembali di Sekolah Minggu HKBP. Betul nggak? Betul, Kak. Selamat hari Minggu buat semuanya. Dan kita akan mulai hari ini beribadah di minggu keempat tanggal 24 Januari 2021. Kak Pasca, apa yang harus kita persiapkan? Adik-adik di rumah, sebelum kita mulai ibadah, adik-adik persiapkan hatinya. Ya, duduk yang bagus di rumah, ajak papa, mama, dan adiknya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita bersaat teduh dulu. Bersaat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari pujian hari ini kurasa bahagia. Nah, Kak Pasca, pastinya walaupun beribadah di rumah, mereka tetap bahagia kan? Pastinya dong. Mari kita menyanyikan pujian ini hari ini kurasa bahagia. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan. Dan minggu hari ini hukum Taurat keberapa kakak-kakak? Adik boleh menonton video dari teman-temannya yang akan menyebutkan isi dari hukum Taurat yang ke-8. Ayo kita sama-sama menyaksikannya. Hukum Taurat ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat ke-7, jangan berzina. Marilah kita berdoa untuk memohon kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, Kak, kalau kita berdosa, Tuhan pasti sedih kan? Terus kasihnya Tuhan masih kita rasakan gak sih? Tentu masih kita rasakan. Berarti kalau kita mengaku dosa kita dan Tuhan pasti mengampuni, kasih Tuhan tetap besar dari kita. Betul. Wow. Nah, adik-adik,
mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu apa Kak Pasar? Lagu Setinggi-tingginya Langit. Yuk kita nyanyikan, adik-adik berdiri. Kita bersama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan mendengarkan ayat bulanan atau ayat hafalan. Dan pada minggu hari ini kita juga akan mendengarkan ayat bulanan dan ayat hafalan dari teman-teman kita semua melalui video yang boleh kita saksikan. Ayo adik-adik semua, kita menyaksikan teman-teman kita yang akan mengucapkan ayat bulanan. Kanan 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah menyaksikan video teman-teman kita tentang ayat bulanan yang tertulis dari 1 Korintus 6 ayat 20. Karena itu, kita juga akan mendengarkan dari Ina yang akan bacakan buat kita semua. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan kembali dengan lagu baru. Nah judulnya adalah apa Kak? Jangan kamu khawatir. Musik! Jangan
menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan berita atau pengumuman dari kakak-kakak sekolah minggu. Silakan kakak-kakak. Yang pertama adalah sekolah minggu berterima kasih kepada adik-adik yang sudah mengirimkan video ya kan? Ya. Hukum Taurat dan ayat bulanan. Dan juga beberapa tugas yang dikumpulkan sesuai dengan waktunya. Minggu depan akan dihubungi kakak guru sekolah minggu untuk adik-adik yang bertugas di dalam hukum Taurat dan ayat bulanan. Untuk tugas, semua adik-adik kelas virtual boleh mengikutinya dan mengirimkan video sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Demikianlah berita sekolah minggu hari ini. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan lagu baru yang berjudul Firman Tuhan Ku Dengar. Musik. Terima kasih Bapa di sorga buat kasih-Mu yang masih memelihara hidup kami hingga hari ini. Terlebih Bapa, jika minggu hari ini kami boleh beribadah di hadapan Tuhan, sekalipun kami tidak dapat bertemu bertatap muka, tapi Tuhan sudah memberikan kepada kami media yang dapat kami gunakan sehingga kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Engkau yang berkati seluruh anak-anak sekolah minggu yang beribadah di rumah mereka masing-masing, sehingga mereka dapat duduk dengan baik, mendengarkan firman-Mu, dan mereka hidup seturut dengan kehendak. Inilah kami Tuhan, kami siap untuk mendengar, berbicaralah Engkau kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Ayo kakak-kakak dibantu nih adik-adik sekolah minggu di rumah. Apa kabarnya adik-adik sekolah minggu di rumah? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ya, itu kalau sekolah minggu ya. Sekolah minggu harus luar biasa. Harus memberikan yang berbeda, tetapi baik dengan baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bagi adik-adik di rumah yang sudah bisa membaca. Ayo dibuka Alkitabnya. Hari ini firman Tuhan tertulis dari kitab Ayub. Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima. Ayo adik-adik, apakah adik-adik sudah menemukannya? Kalau sudah, Inang akan baca demikian bunyi firman Tuhan.
Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama. Mereka setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita sungguh tahu tidak ada orang tua yang menghendaki anaknya melakukan hal-hal yang tidak baik. Benar nggak Kak Rina sama Kak Pasca? Benar. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Iya. Adik-adik sekolah minggu atau Kak Rina juga Kak Pasca pernah nggak dengar lagu Di Doa Ibuku Namaku Disebut? Pernah Pernah dong. Kira-kira dulu yang nyanyi siapa ya? Adik cantik yang kecil. Tahu nggak siapa yang menyanyikan? Penyanyi yang pertama. Iya. Namanya Adik Nikita. Iya, adik Nikita. Kalau sekarang adik-adik di rumah panggilnya kakak Nikita. Di Doa Ibuku Namaku Disebut. Karina pernah nggak dengar nama Karina disebut oleh papa atau mama? Kalau mama pernah, kalau papa belum. Kalau papa sih. Sama, kalau mama pernah, tapi kalau kakak belum. Nah, adik-adik sekolah minggu, ketika mama atau papa berdoa pernah nggak dengar kalau nama kita disebut mereka? Pasti ya, pasti orang tua kita di dalam doa-doanya selalu menyebutkan nama anak-anaknya. Supaya apa? Supaya anak-anaknya semua melakukan yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, itu firman Tuhan. Kak Rina juga Kak Pasca, tahu nggak cerita siapa Ayub ini? Kurang jelas, kurang tahu. Jelasin dong Nang, supaya kami bisa belajar lagi apa yang Tuhan pesankan bagi Ayub ini. Kak Pasca? Sama Nang kurang mengerti. Nah, mungkin Inang bisa menjelaskan supaya kalian bisa lebih mengerti lagi dan adik-adik yang di rumah juga bisa mengerti siapa itu Ayub. Ya, jadi kalau kita baca siapa Ayub, Ayub itu ternyata seorang yang saleh. Ya, kalau disebut saleh berarti dia adalah orang yang rajin berdoa. Dia rajin memberikan puji-pujian. Dia juga adalah seorang yang takut akan Tuhan. Ya, biasanya orang yang takut akan Tuhan, dia tidak mau melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, dalam firman Tuhan hari ini kita lihat ketika anak-anak Ayub, tadi anak-anaknya ada berapa kakak? Ada berapa ya? Ada berapa ya? Lihat dulu Alkitabnya ada berapa ya? Oh, Ada berapa tadi? iya. Anaknya itu ada 7 Nang, laki-laki. Ya kan? Sedangkan yang perempuan ada 3 orang. Jadi jumlahnya 10. Wow. Kok Pasca tahu sih? Kan di dalam Alkitab ada Kak. Emang di ayat berapa siapa tahu ada adik-adik yang belum menemukan? Nah, di ayat yang kedua, di Ayub 1 ayat 2. Iya. Jadi Ayub itu ternyata punya anak berapa semuanya kakak-kakak? 10. Wow, keluarga besar ya. Dan dinyatakan di sana anak-anaknya suka berpesta pora. Karena memang Ayub itu orang kaya loh. Orang itu orang kaya, anak-anaknya suka pesta. Nah, karena itulah ketika anak-anaknya selalu berfoya-foya, Ayub selalu membawa mereka di dalam doa. Sekalipun mereka dapat berpesta, agar mereka tidak melakukan kesalahan, supaya mereka tidak melakukan yang tidak baik di mata Tuhan. Karena itu tadi dikatakan Ayub berdoa, memberikan persembahan kepada Tuhan, supaya kalau anaknya melakukan dosa, Tuhan mengampuni. Nah, tadi kan di lagu kita ada kata Kak Nina, kalau kita berdosa, kita mengaku, pasti Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan mengampuni kita, sehingga kita boleh bersuka cita. Nah, karena itu adik-adik sekolah minggu, jika
Pokoknya Nina setiap di dalam berdoa pasti kita mendoakan orang tua. Nina Rajin dong, soalnya ketemu terus sih sama papa dan mama. Jadi setiap hari harus mendoakan. Setidaknya waktu sebelum tidur. Boleh nggak sih, Nak? Boleh, asal kita tidak pernah melupakan mereka di dalam doa-doa kita. Orang tua nggak pernah melupakan anak-anaknya di dalam doanya. Kita juga anak-anaknya tidak boleh melupakan orang tua di dalam doa kita, ya, supaya Tuhan memberkati keluarga kita semua, menjauhkan dari mara dan bahaya. Terlebih di COVID-19, anak-anak harus lebih mendoakan orang tua yang bekerja di luar. Ya, kalau anak-anak kan di rumah ini, paling orang tua jagain mereka Tuhan. Ketika belajar berikan kepintaran, tapi orang tua kita yang di luar kan kita tidak tahu mereka bertemu dengan siapa, memegang apa. Karena itu anak-anak harus lebih tekun mendoakan orang tuanya. Tuhan, jauhkan orang tuaku dari mara bahaya, terlebih dari virus corona. Ya, jadi melalui firman Tuhan hari ini, adik-adik sekolah minggu harus setia mendoakan mama-mama dan mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, sama seperti mama kita yang tidak pernah lupa mendoakan kita semuanya, supaya kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang saleh seperti Ayu, yang selalu diberkati dan selalu bersuka cita. Mungkin itu firman Tuhan buat kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada minggu hari ini. Tuhan mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan agar kami hidup di jalan Tuhan. Kami turut, taat, dan setia mengikuti aturan dan perintah yang daripada Tuhan melalui orang tua kami masing-masing. Karena kami tahu orang tua kami selalu mendoakan kami agar kami menjadi anak yang baik. Dan kami rindu juga sebagai anak mendoakan orang tua kami agar mereka senantiasa sehat dan diberkati oleh Tuhan. Mari Tuhan, Engkaulah yang menjadikan kami anak-anak yang senantiasa hidup di dalam kehendak-Mu. Buat orang tua kami, berkatilah mereka, berkati kesehatan, pekerjaan, dan segala harapan. Sehingga orang tua kami tetap bersuka cita, memberikan yang terbaik bagi kami anak-anaknya, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, dari firman tadi kayaknya Kak Rina menangkap mama doain anak-anak, anak-anak doain papa mama. Berarti semuanya itu memerlukan juru selamat dong. ya benar Kak. Semakin dipertegas ya, semakin diingatkan bahwa kita semua yang percaya kepada Yesus sangat memerlukan pertolongan Tuhan Yesus. Nah, kita akan akhiri ibadah hari ini ya kan Kak Pasca? Ya benar Kak. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor berapa Kak Pasca? Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402, Ku Perlukan Juru Selamat. Nah, adik-adik di rumah semuanya bangkit berdiri ya, karena kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyi musik. Bahwa Tuhan ku datang.
yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Amin. Kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniaimu dengan damai sejahtera. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 1 ayat 4, dia ada hidup dan hidup itu adalah dia. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Yohanes 15 ayat 16. Yuk. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkanmu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkanmu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin.